Selamat malam. Setiap tahun, umat paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Katedral Ijen, mengadakan kegiatan Rosario setiap hari pada bulan Mei, yaitu bulan Maria, dan bulan Oktober, yaitu bulan Rosario. Nah, pada masa pandemi ini, kita akan mengadakan doa Rosario secara live streaming. Hari ini kita akan mengusung tema memelihara semangat misioner di masa pandemi. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kita siapkan hati, kita ikuti Rosario dengan aktif dan partisipatif. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Bacaan dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, renungkanlah betapa rendah hatinya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia mau dibaptis bersama-sama dengan para pendosa. Ia solider dan mau mengajak para pendosa untuk bertobat. Bapa di surga merestuinya, maka terdengarlah suara yang berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudari terkasih, baptis adalah gerbang untuk masuk dalam keluarga Allah. Baptis juga menganugerahkan kepada kita semangat misioner. Baptis bukan lalu menjadi segala-galanya. Baptis barulah awal dari perjalanan misioner kita. Bagaimanakah Anda menghargai, memahami baptisan Anda? Apakah Anda sudah hidup sesuai dengan martabat baptis suci Anda? Baik, saudari-saudari dari Legioner yang hadir di sini, mungkin ada yang mau men-sharingkan bagaimana memahami, menghargai, dan mewartakan baptis yang Anda terima sebagai kurnia ilahi. Silahkan, mungkin Dea. Baik, terima kasih Romo untuk kesempatannya. Kalau saya sudah dibaptis itu sejak bayi. Sejak bayi. Sejak bayi. Saya juga tidak tahu alasan kenapa dibaptis dulu, karena masih belum bisa berpikir apapun. Tetapi menjadi semakin dewasa, saya bersyukur karena saya bisa mendapat pembaptisan itu sejak awal, sejak dini. Dan kalau ditanya apakah saya menghargai meskipun banyak luputnya gitu. Caranya dengan saya memandang bahwa baptis itu seperti benih yang kecil, harapannya bisa bertumbuh menjadi besar dan sangat indah dan juga berbuah bagi sesama. Dan sama seperti tanaman, pertama benih kecil, kalau tidak diapa-apakan ya akan mati. Betul. Jadi perlu dirawat, dijaga, diberi perhatian. Jadi menjaganya adalah mungkin kalau masih kecil didampingi oleh orang tua, lalu sekolah, lalu diikutkan bina iman. Ya, Nah, sekolah minggu. Nah, kalau dewasa ini semakin menjadi pilihan pribadi. Jadi bagaimana saya memilih lingkungan yang membentuk rohani saya agar tetap kuat, dan juga saya ikut Legio sebagai bentuk pemupukan, dan juga kalau ada kesempatan katekese atau hal-hal yang menambah ilmu, yaitu saya berusaha ikuti, kayak gitu Romo. Terima kasih. Baik Dea, saudara-saudari terkasih, memang penerusan imam Katolik diberikan sejak dini. Jadi mengapa baptis itu sesegera mungkin sesudah anak-anak dilahirkan? Karena baptis menjadi hadiah terindah dan juga sebagai pemenuhan janji perkawinan dari pasangan-pasangan Katolik. Jadi itu tanggung jawab orang tua yang juga menjadi anugerah bagi anak. Tapi sekali lagi, baptis itu harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan itu sebenarnya yang disebut dengan misi. Kita mengenal Abraham yang meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim,
lalu mengikuti firman Allah, tuntunan Allah, bimbingan Allah, sampai hidup di Kanaan, di tanah terjanji. Demikian juga dengan Yesaya. Yesaya itu masih orang muda. Dan ketika merenungkan gereja, merenungkan bait suci, ia melihat jubah Allah yang sampai memenuhi bait suci. Lalu ia menyadari suara Tuhan yang berseru, siapa yang akan kuutus ke tengah dunia? Dan ini menjadi moto dari Minggu Misi, minggu kemarin, yakni ini aku, utuslah aku. Dari kitab Nabi Yesaya bab 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Semangat misioner adalah anugerah baptis. Mari dijaga, mari dipelihara, mari dikembangkan. Semoga misi juga mencapai seluruh dunia. Kita dalam puluhan pertama ini berdoa untuk semua misionaris, baik misionaris tertabis maupun misionaris yang berkaul, yang berjanji sebagai misi, dan juga untuk misi awam dimanapun, juga dengan segala suka dukanya. Kita doakan puluhan yang pertama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada waktu permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan diri dalam pesta pernikahan di Kana. Bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat iman Santa Maria yang begitu teguh. Iman Maria adalah teladan keyakinan yang tak terpatahkan. Kendati ia melihat kekurangan hidangan, Maria tidak panik. Juga ketika Yesus berkata, "Mau apa daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Maria tetap tenang. Malah ia berpesan kepada para pelayan, "Nanti apa yang dikatakan kepadamu oleh Yesus, perbuatlah itu, lakukanlah." Dan akhirnya semua melihat mujizat bagaimana Yesus menyatakan kemuliaannya dalam perjamuan nikah di Kana. Saudara-saudari terkasih, beruntunglah kita yang mempunyai keteladanan dari Santa Maria, keteladanan iman yang teguh. Tuhan pun menghormati dan sangat cinta pada Santa Maria. Sekarang, marilah kita refleksikan, mengapa kadang kita kurang percaya, terlebih di masa pandemi ini, kesulitan-kesulitan begitu mengancam kita. Apakah kita masih bisa melihat mujizat Allah terjadi di antara kita? Bagaimana dengan iman kita? Mari, siapa mau sharing? Monik mungkin. Baik Romo, kalau dari saya seringkali
saya kurang percaya dan meragukan Allah itu ketika saya berdoa, tapi kadang-kadang itu masih belum dijawab. Tuhan masih bilang belum waktunya. Belum gitu. waktunya. Dan itu yang membuat saya akhirnya jadi merasa kecewa terus terang. Tapi saya tetap terus berdoa dan juga belajar lagi. Dan juga seringkali doa maupun mengikuti ekaristi itu terasa kering. Seringkali kita mengikuti doa hanya sebagai kewajiban saja. Seringkali kita datang ke misa tapi hati kita nggak di situ. Kita memikirkan yang lain dan ya memang sulit untuk menguatkan iman kita terutama di saat pandemi ini dan juga ada misa online, tidak langsung datang ke gereja. Tetapi kita juga harus belajar dari Bunda Maria agar kita dapat menguatkan iman kita. Iya, terima kasih sharingnya Monica. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya yang berjudul Evangelii Gaudium pada tahun 2013 mengatakan, sukacita memenuhi mereka yang menjumpai Yesus. Mengapa doa terasa kering, ekaristi terasa kering? Mungkin karena relasi kita dengan Yesus belum sebagai relasi antar pribadi. Seperti tadi di-sharingkan oleh Monik, itu mungkin karena kita masih melihat sebagai kewajiban. Apalagi soal bermisi, seringkali bermisi menjadi rasul awam, itu dirasakan sebagai beban. Tantangannya sulit, dunianya berat, lalu bagaimana kita bisa bermisi? Sungguh-sungguh berat. Namun pengalaman-pengalaman Injil mengisahkan bahwa setiap kali orang berjumpa dengan Yesus sebagai pribadi, dia akan menemukan sukacita. Contohnya pengalaman Emmaus. Pada waktu Paskah malam, sesudah Yesus bangkit, dan ada 2 murid Yesus yang pulang ke kampung dari Yerusalem, pulang ke Emmaus. Dalam perjalanan itu, mereka ditemani oleh Yesus, bahkan berbincang-bincang dengan Yesus. Tapi mungkin orientasinya pada keputusasaan. Nah, karena hatinya diisi dengan keputusasaan, mereka tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ketika Yesus mengangkat roti, memberi hidangan di tengah-tengah mereka, mereka lalu sadar, ini Tuhan. Dan malam itu 2 murid Emmaus segera pulang ke Yerusalem dan berjumpa dengan komunitas rasul-rasul yang lain, berbagi sukacita. Saya kira sama dengan pengalaman Petrus yang sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak menangkap. Lalu diminta Yesus pergi ke tengah danau dan dia merasa enggan. Tapi karena sungkan lalu dilakukan, apa yang terjadi? Ia menangkap banyak ikan. Kemuliaan Allah akan tampak di mana orang melakukan firman. Ketika orang menjumpai Yesus sebagai pribadi. Thomas pada hari Paskah melarikan diri entah kemana. Dan dia yakin Yesus sudah wafat. Karena bengisnya cara hukuman orang Yahudi atau orang Roma kepada orang Yahudi. Tapi Yesus datang pada pekan berikutnya dan menyilahkan, menyuruh Thomas, cucukkanlah jarimu pada bekas paku. Cucukkanlah tanganmu pada bekas lukaku. Iman itu bukan hanya pengalaman yang mengawang, tetapi sesungguhnya pengalaman empiris. Beriman juga menggunakan logika.
bahwa Allah mampu memakai tangan kita, memakai seluruh pribadi kita untuk mengatasi pandemi ini. Para dokter sudah berusaha sedemikian rupa, pejabat-pejabat pemerintah kita dari presiden sampai aparat-aparat sipil, militer, semua berusaha untuk mengatasi pandemi ini. Tinggal kita, bagaimana kita merespon dengan optimisme, dengan iman, dengan doa. Yesus tidak jauh, Yesus ada pada kita. Mari pada puluhan yang kedua ini kita berdoa bagi mereka yang seringkali dihinggapi oleh keraguan, keputusasaan. Mereka yang hari-hari ini dicengkam oleh ketakutan, oleh penyakit corona ini, juga untuk mereka yang secara ekonomi mengalami kesulitan-kesulitan. Semoga mereka menemukan Tuhan juga di dalam penderitaannya, kembali semangat dalam mengupayakan hidupnya lebih baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada waktu permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bacaan dari Injil Matius bab 4 ayat 17 sampai dengan 23. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Ia mengajak manusia untuk meninjau kembali cara kerjanya, pandangan hidupnya. Kerajaan Allah sudah dekat, bahkan dekat sekali, dan terpantul dalam karya Yesus sendiri, terpantul dalam karya gereja, seperti Yesus yang menampilkan wajah belas kasih kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang dihambat setan, kepada mereka yang karena penindasan menjadi susah, kepada mereka yang miskin dan bersengsara. Demikian juga dengan gereja. Bertobat bukan berarti kapok setelah dihajar, tetapi bertobat di sini adalah rasa sreg, rasa cocok berjalan bersama dengan Allah seperti para murid. Jadi antara tobat dan misi itu berjalan seiring. Ada tobat, ada misi. Tanpa tobat tidak ada misi. Jadi memang berjalan bersama-sama. Dan misi bukan berarti lalu membaptisi orang-orang untuk menjadi Kristen. Bukan itu. Misi berarti memegang tangan Tuhan, mendamaikan banyak orang yang bersengsara dengan Tuhan yang berbelas kasih. Intan, ada yang mau di-sharingkan dengan bagaimana bermisi, bertobat, berdamai dengan Allah selama ini? Silahkan. Baik, terima kasih Romo. Kalau saya, hal kecil yang mungkin dapat saya lakukan adalah ketika saya bertemu dengan orang, contoh nyatanya adalah saat saya berangkat sekolah, lalu bertemu dengan Bapak Satpam,
karyawan sekolah. Nah, di situ saya belajar untuk memberikan sapaan, senyuman, dan menurut saya itu dapat membuat hati kita menjadi damai. Ada energi positif yang dapat kita peroleh. Lalu selain dari hal itu, bagi saya misi yang saya dapat lakukan itu melalui komunitas Legio Maria ini, di mana saya juga membutuhkan suatu komunitas di mana saya harus bertumbuh. Nah, waktu itu ada tawaran dari teman untuk bergabung dengan Legio Maria. Sebelumnya saya belum mengetahui apa itu Legio Maria, apa yang dilakukan. Tetapi saya bersyukur ketika saya dapat bergabung dengan Legio Maria, saya dapat belajar banyak hal dari kita berdoa bersama maupun sharing bersama, dan di situ mendapatkan pesan-pesan atau nasihat dari pembimbing rohani kami. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih Intan telah bersharing bagaimana bermisi itu bisa dengan suatu perbuatan yang sangat sederhana, memberi sapaan, memberi senyuman, menunjukkan sukacita iman. Itu sudah bagian dari bermisi. Bermisi di zaman ini lebih-lebih dengan cara terlibat pada suka dan duka yang sedang dihidupi dan sedang ada di tengah masyarakat. Ikut berpartisipasi dengan karya-karya gereja, mendukung dengan pikiran, dengan tenaga, dengan dana, dengan apapun. Kita sisihkan waktu kita. Sederhana sebenarnya. Itu menjadi misi yang luar biasa. Baru-baru ini Sri Paus juga membeatifikasi, menyatakan sebagai orang kudus, seorang muda, masih ingat namanya? Carlo Acutis. Seorang yang masih muda dan karyanya tidak pernah ke luar negeri. Ada seorang suster kontemplatif, Teresia dari Lisieux, itu juga masih muda, 24 tahun sudah wafat karena serangan TBC atau penyakit paru. Itu juga tidak pernah bermisi, tapi doanya itu diarahkan untuk para misionaris, untuk mereka yang jauh, untuk karya-karya misi, dan itu menjadi pelindung misi bahkan. Jadi mari kita memelihara semangat misi dengan kita berbuat sederhana, kebaikan yang sederhana, bukan minimalis ya, bukan karena egoisme, tapi kita hayati perbuatan-perbuatan setiap hari kita sebagai persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa khusus untuk puluhan yang ketiga ini, untuk mereka yang berjuang melawan COVID, terutama para relawan, para dokter, para perawat, dan semua saja yang berada di gugus pencegahan COVID-19. Silakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada waktu permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Untuk selama-lamanya. ya Yesus yang baik. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang keempat. Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Bacaan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan ketika mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Baik,
Yesus menampakkan kemuliaannya, pakaiannya sangat bersinar putih cemerlang. Tampak juga Elia dan Musa. Sesungguhnya setiap orang yang beriman harus memancarkan juga kekudusannya. Bukankah Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi kudus seperti Allah Bapamu kudus adanya. Dosalah yang seringkali mencemari kecemerlangan iman kita. Juga termasuk rasa malas, rasa takut, atau juga keraguan-raguan membuat pudarnya kesucian kita. Kita harus terus-menerus berusaha dan berjuang agar kecemerlangan kekudusan kita memancar keluar. Sehingga dunia mempunyai harapan untuk berjalan bersama dengan kita menuju kerajaan kasih surgawi. Dia ada yang mau di-sharingkan bagaimana untuk menjaga pancaran kesucian yang berarti juga menjaga, memelihara semangat misioner gereja kita. Baik, terima kasih Romo pertanyaannya. Menurut saya pertanyaannya cukup berat. Karena menurut saya sendiri, saya jauh dari yang namanya kesucian. Saya sedang berusaha untuk menuju kepada apa yang Allah kehendaki seperti itu. Jadi ketika saya merasakan sendiri jika saya tidak melakukan apapun, ya tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat, tapi disitulah justru hal-hal yang jahat itu menunggu di depan saya. Jadi mungkin suka rebahan saja itu juga membawa ke arah dosa-dosa gitu. Nah, berpartisipasi aktif membuat saya akhirnya menyadari bahwa banyak hal yang bisa saya lakukan, banyak hal yang bisa saya bagikan kepada sesama. Hidup ini akhirnya perkara bukan apa yang saya terima, tapi apa yang bisa saya berikan. Nah, dari pengalaman-pengalaman hidup seperti itu yang membuat saya semakin bersemangat. Apalagi kalau misal saya mengajak orang-orang terdekat saya untuk Legio, tolakan itu banyak sekali, Romo. Yang biasa membuat semangat lemah itu adalah selain karena diri sendiri, mungkin karena malas, juga adalah yang kedua orang-orang terdekat dan yang menolak saya. Tapi justru ketika adanya tantangan, orang terdekat mungkin 1-2 menolak saya, tapi ada teman-teman satu presidium yang dengan kompak mendukung saya. Nah, mungkin jatuh tapi bangkitnya itu luar biasa gitu saya, Romo. Terima kasih. Iya, perjalanan misi memang berat. Kita mengenal Santo Paulus yang sesudah bertobat menjadi seorang rasul agung yang mengalami banyak penderitaan tapi penuh dengan gairah sampai akhirnya. Kita mengenal para martir suci yang ketika menuju tempat pembantaiannya justru mereka terus menguatkan umat yang dijumpainya, yang menangisinya bahkan. Mereka yang justru menghibur. Saya sungguh kagum, misalnya di paroki ini, pemilihan ketua lingkungan masih berjalan tersendat. Banyak orang yang sudah terpilih tidak mau. Dengan alasan sangat rendah hati, saya tidak layak, saya tidak mampu dan seterusnya. Sangat rendah hati. Tapi sebenarnya di balik itu saya melihat justru seperti katak dalam tempurung. Pengalaman pengurus gereja, pengurus organisasi Katolik yang seringkali justru sebenarnya dari orang-orang yang tidak mampu, justru karena mau mempersembahkan dirinya, dia dibentuk. Saya tahu beberapa OMK dari paroki katedral yang diminta untuk ikut bersharing dalam katekese.
Ada banyak cacian, belum bisa apa-apa kok diajak memberi katekese dan seterusnya. Justru keberanian seperti itu membuat orang itu belajar lagi. Membuat orang itu jauh lebih rendah hati. Seringkali saya sebagai pastor melihat umat yang paling rewel itu justru umat yang paling tidak aktif. Tahu-tahu minta besok dinikahkan. Romo, besok saya mau menikah. Loh, kenapa? Karena besok itu tanggal bagus 20 bulan 10 tahun 20. Ya ampun. Menikah bukan karena tanggal baik, menikah karena sudah siap dan mantap. Maka gereja menentukan harus ada kursus persiapan perkawinan, berkas-berkas yang harus dikumpulkan, surat baptis terbaru dan sebagainya. Loh, kok rumit, Romo? Bukan rumit, tapi perkawinan itu suatu yang suci dan mulia, yang martabatnya luhur, harus dipersiapkan dengan matang. Tidak bisa sesuk tanggal api, terus aku sesuk menikah. Tidak bisa. Bermisi juga demikian. Jangan menunggu sampai semua sempurna, lalu saya mau menjadi ketua lingkungan. Menjadi ketua lingkungan, saya beritahu ya, menjadi anggota organisasi Katolik, mengajar kita untuk terus-menerus belajar dan mampu untuk tidak menyalahkan orang lain. Karena begitu sering dicaci, dikritik dan seterusnya, lalu dia bisa menerima, bahkan mengapresiasi kekurangan orang. Ketika ada pesta tidak sempurna, ketika ada hal-hal yang tidak sempurna, lalu orang mengatakan, ya memang itu sudah berusaha, tapi ya tetap ada faktor X yang di luar kemampuan yang ternyata terjadi. Saya melihat orang ini sudah berkembang dengan begitu indahnya. Jadi saya mengusulkan untuk lingkungan-lingkungan yang belum mempunyai ketua baru, yang terus-menerus memilih mereka yang sudah senior dan tua. Kasihan, ini masa pandemi. Tolonglah untuk Anda mempersembahkan diri. Jangan takut, Tuhan sendiri mencukupkan. Tuhan sendiri menyertai upaya-upaya kita. Mari bermisi dengan penuh cinta. Dan semoga DPP yang baru dan juga ketua-ketua lingkungan yang sedang diproses sekarang ini diberi semangat misioner yang nyata dalam membangun gereja paroki dan juga dalam membangun dunia baru. Kita doakan puluhan yang keempat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada waktu permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan belas kasih-Mu. Peristiwa terang yang kelima. Yesus menetapkan Ekaristi. Bacaan dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-muridnya, dan setelah diambilnya roti, ia tidak menyebut ambillah roti ini, tapi ia berkata, "Inilah tubuhku." Demikian juga dengan anggur, ia mengatakan, "Inilah darahku." Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus tidak memberikan roti dan anggur, tapi lebih memberikan hidupnya, tubuh dan darahnya, pribadinya pada murid-murid yang dikasihinya. Ekaristi bukanlah sekedar perjamuan makan dan minum, namun perjamuan Tuhan, puncak dan sumber penghayatan iman Katolik, dan sekaligus sumber perutusan misioner. Ite missa est, itu yang dikatakan oleh imam pada akhir Ekaristi. Pergilah Anda diutus. Sejauh mana kita menerima Ekaristi sebagai puncak iman kita, sebagai sumber misioner kita? Bagaimana kita membiarkan Sang Kristus menyatu dengan kita, menjadi sumber rahmat bagi kita? Apa kaitan Ekaristi bagi Anda dalam menjalankan tugas-tugas misioner?
Silahkan, siapa dari saudari bertiga yang ada di sini untuk bersharing? Saudari Intan, silahkan. Baik, terima kasih Romo. Ekaristi, ya, saya bersyukur di Katolik ini ada perayaan Ekaristi, dan dari situ saya merasa diingatkan kembali akan perjamuan makan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dari Ekaristi ini, terutama saat menerima tubuh Kristus, Romo, saya benar-benar mengimani bahwa tubuh Kristus yang berupa hosti, yang berupa roti tersebut adalah benar-benar Kristus yang hadir meskipun dalam rupa roti itu tadi. Dari situ juga saya belajar untuk benar-benar harus menerima dengan pemeriksaan batin terlebih dahulu. Lalu ketika saya menerimanya, saya berdoa supaya Yesus benar-benar masuk dan tinggal di dalam hati saya, dalam diri saya, karena saya percaya hosti tersebut benar-benar tubuh Kristus yang hadir di dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya, memampukan saya dalam menjalani hidup ini, meskipun misalnya banyak berbagai masalah, pergumulan, tapi saya percaya Tuhan yang akan memampukan saya, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan saya. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih Intan. Ekaristi itu sesungguhnya pertama-tama artinya syukur. Syukur yang tidak lain adalah karena Allah Bapa menganugerahkan Kristus sebagai utusan yang menebus dan menyelamatkan kita. Maka Ekaristi berarti kita bersatu dengan Kristus. Tadi didampingi, disertai, dikuatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Ekaristi kemudian membawakan diri kita dengan Kristus itu untuk menjadi rezeki bagi dunia. Jadi geraknya Ekaristi syukur, Ekaristi adalah Kristus, kita bersatu dengan Kristus, dan pada gilirannya kita dan bersama dengan Kristus menjadi rezeki bagi hidup dunia ini. Maka seperti roti yang dibagi-bagikan, kita menjadi agen-agen kasih Kristus, berbagi kasih. Seperti hosti yang diambil oleh Yesus dan disucikan, demikian juga setiap pribadi yang ikut dalam Ekaristi disucikan, dimurnikan. Maka sesudah ikut Ekaristi sebenarnya tidak boleh ada wajah murung. Sesudah keluar dari Ekaristi menjadi orang yang berbinar-binar. Sama dengan mengikuti sakramen apapun. Saya melihat orang yang mau masuk bilik kamar pengakuan itu susah, sedih begitu. Apalagi anak kecil-kecil itu. Saya ingat Monika mau komuni itu, mengaku dosa. Begitu sesudah dari pengakuan dosa lalu yes sudah selesai. Ada kegembiraan. Juga sesudah Ekaristi disegarkan, dihidupi, lalu membawa misi cinta kasih. Moga-moga Ekaristi sungguh memelihara kita untuk menjadi insan-insan yang misioner. Pada puluhan yang kelima ini kita berdoa untuk intensi kita masing-masing, semoga dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada waktu permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga kita semua, serta mereka yang kita doakan, paroki dan gereja kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih.